Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak, Allah, sebenarnya maaf ini dicuri Pak Ito. Sekedar apa namanya, kemarin di Pondok ada yang perlu disampaikan sebisa saya. Sebelumnya saya Heru dari Surah Al-Pandan, tapi berdiam di Karanganyar. Nah, jadi tadi malam kan saya dapat dari Pak Yanto supaya sedikit memberikan apa namanya orientasi penerangan lah, penjelasan tentang amalia ini. Mungkin panjenengan semua sudah dapat cerita, entah itu dari siapa, entah itu dari saudara, dari teman, juga saya tidak tahu. Intinya sebenarnya yang kami lakukan ini mungkin di surah Al-Baqarah juga di surah itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah kita itu berusaha semaksimal mungkin melaksanakan perintah Allah. Sebenarnya cuma itu. Nah, perintah Allahnya itu apa? Kalau dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang beriman, sebutlah asma Tuhanmu, berzikirlah dengan menyebut asma Tuhanmu, zikir yang sebanyak-banyaknya. Itu Al-Quran, firman Allah. Mau tidak mau, suka tidak suka harus kita laksanakan. Tetapi dalam kacamata manusia itu perintah Allah itu kita disuruh zikir banyaknya, gunanya untuk apa? Cuma kan di situ ada semuanya di Al-Quran. Allah berfirman di situ dalam Al-Quran itu semuanya ada. Kenapa kita harus berzikir banyak? Disebut lagi wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi kita disuruh berzikir banyak-banyak itu kenapa? Kita disuruh berzikir banyak-banyak itu supaya kita itu mendapat apa? Kesuksesan, kemenangan, keberuntungan baik di dunia dan di akhirat. Kan itu ada semua. Kita diperintah oleh Allah zikir banyak-banyaknya, kemudian zikir yang sebanyak-banyaknya benopo supaya kita apa? La'alakum tuflihun, supaya kita beruntung, menang, sukses. Apa namanya, lebih menggerakkan lagi kita itu bahagia dunia dan akhirat. Ya, kemudian apalagi kita disuruh berzikir banyak-banyak, kemudian kita zikirnya itu supaya kita apa? Sudah kita sudah lah, kemudian zikirnya yang bagaimana kan itu? Zikirnya bagaimana ini? Allah juga nanti kok fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Tanya si ahli zikir nek kowe ora ngerti. Jadi sebenarnya udah urut gitu Bapak-bapak itu. Zikirnya itu perintahnya Allah jelas, sangat jelas sekali. Fas'alu ahla zikir, kita itu disuruh bertanya pada ahli zikir, pada ahlinya yang begitu takik, begitu istiqomah mengamalkan zikir ini. Siapa ini orang-orang yang ahli? Anak mubalik belum, para kiai belum. Ya sudah pasti aja nih siapa ini. Al-Quran sudah ada, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah itu ada contoh yang di akhir ayat disebutkan dia Muhammad itu orang yang paling banyak berzikir, menyebut asma. Itu ada semuanya di Al-Quran. Kita disuruh berzikir banyak-banyak. Nek zikir kowe iki ngene, nek kowe ngerti carane takok sing ahli. Nah, Rasulullah itu sudah berjalan 1440 sekian hijriah yang lalu dengan kita ini. Terus kita bagaimana? Apakah kita seperti kehilangan hidupnya? Tidak. Kita harus mencari ini karena Al-Quran itu buat awal dari diturunkan sampai akhir zaman pasti tetap dan akan berlaku di situ. Mau tidak mau kita harus merangkul di situ, meraih itu semua daya ayat itu supaya apa?
apa yang disampaikan Allah melalui Rasul itu bisa kita laksanakan. Nah kemudian yang jadi pertanyaan itu terjawab sudah. Rasulullah dengan rasa sayang dengan umat-umatnya, beliau nanti ke al-ulama warasatul am. Ulama itulah yang mewarisi tugas-tugasku, yang mewarisi penerusku, tugas dan wajiban Rasulullah itu diteruskan oleh al-ulama warasatul am. Nah al-ulama warasatul am ini siapa? Dan apa sebenarnya tugas Rasulullah itu apa? Nah, harus kita tanya lagi. Kita harus kritis di situ. Nopo gitu. Dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Baqarah 150 salah satunya kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina kata Allah. Sebagaimana dia mengutus kekasihku dari golonganmu kata Allah, yang membacakan ayat-ayatku kata Allah. Ada satu ayat di situ, tuzakkikum, mensucikan kan. Berarti satu ayat ini dalam satu kata itu tuzakkikum itu kadang terlewat. Mungkin panjenengan yang rutin pengajian pengawasan majelis taklim tuzakkikum ini tidak bisa dilepaskan, tidak jadi dilentarkan karena tidak punya ilmu di sini. Bagaimana dia mensucikan dong, kita juga masih merasa berdosa kan? Tugas Rasul itu tuzakkikum, mensucikan kamu semua dengan izin Allah. Dan tugas Rasul tuzakkikum ini ya yang diteruskan oleh para ulama warasatul anbiya ini. Jadi kita itu tidak bisa mensucikan diri kita sendiri. Kalau flashback yang dulu itu, kalau pelajaran mungkin SD atau SMP, dikatakan Rasulullah itu awalnya itu apa? Sebelum Mi'raj, beliau kan disucikan dulu tuh, dibelah dadanya, diambil artinya jangan dibersihkan dengan air zaman oleh malaikat itu Rasulullah yang dikatakan al-maksum kan, beliau juga masih dibersihkan oleh malaikat apalagi harus ada suatu aksi reaksi di mana kita itu disucikan oleh seorang kekasih Allah yang diizinkan oleh. Itu termasuk di dalam surat Al-Baqarah 151 tuzakkikumnya. Nah, tugas Rasul mensucikan kita ya bagaimana cara Rasulullah, entah pacaran bagaimana terserah Rasul bagaimana caranya. Kalau sesuai dengan agama maka pasti apa? Dengan zikrullah. Kok bisa ayat kita kata Nabi ala bi zikrillahi tatmainnul, hanya dengan berzikir hati kita jadi tenang, lunak, bersih, suci kan? Nah, tugas Rasulullah yang diteruskan oleh ulama warasatul anbiya inilah yang harus kita cari. Ulama ini seperti apa? Apakah yang beliau yang kita secara mungkin keseharian kita tahu beliau menceramah, berkhotbah, menyampaikan? Belum tentu juga. Al-ulama yang kita cari itu al-ulama yang kapasitasnya sama dengan Rasul, yang jabatannya lah Nabi itu adalah khatamul anbiya, Nabi terakhir. Yang kita cari pewarisnya ini yang harus kita cari, yang tugasnya sama, isinya sama, tugasnya sama. Bukan hanya wabasir wa mudhir, memberikan kabar gembira dan peringatan, tetapi juga membersihkan, mensucikan kalbu kita supaya nanti kita naik atau kembali kepada Allah juga sebelum kita sebagai semangat Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman atau awal akhir zaman? Nabi akhir zaman. Kita di sini sudah 1400 itu semakin akhir zaman atau tidak semakin akhir zaman? Semakin Kan semakin. Kalau semakin seni kan semakin tanda-tanda kiamat sudah mulai muncul, sebuah murad-marid agama itu juga diperjualbelikan dengan sesuatu yang kadang-kadang kita merasa disekat dengan ayat-ayat. Karena kita tidak tahu ini dari Allah atau ini dari, dan kita harus ada punya bimbingan ini, punya bimbingan yang saya aturkan tadi, yang sama tugasnya dengan Rasul. Inilah ulama yang kita cari. Siapa itu?
dia yang mewarisi, yang menjalankan tugas-tugas seorang nabi di sini. Akhirnya sudah firman dengan nama itu liutamima maka ringal Rasulullah itu untuk menyempurnakan akhlak anu. Yang menyempurnakan siapa? Rasul kan itu menyempurnakan. Yang disempurnakan siapa? Ya kita ini. Rasulullah menyempurnakan, kita yang disempurnakan. Menyempurnakan dengan cara apa? Ala bizikrillahi tatma'innul. Ya cuma itu. Ini bagaimana cara zikirnya itu? Nah itu harus diteruskan oleh yang namanya al-ulama wal-ulama, yang tugas Rasul itu adalah tuzakki. Di surat Jum'ah ayat 2 dikatakan tuzakkihim, mensucikan. Nah itu yang kita cari. Al-ulama warasatul anbiya ini harus mau tidak mau harus kita cari supaya kita itu bersih, kita itu kembali pada Allah juga. Karena syarat dipanggil Allah itu cuma satu, Bapak-bapak Ibu. Syaratnya apa? Mutmain. Kan sudah dengar semua. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Kan sering kita dengar. Hei jiwa yang tenang, jiwa yang jiwa yang lunak, yang suci, yang bersih. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Kembalilah engkau dengan ridho dan kita ridho dulu baru Allah ridho pada kita. Fadkhuli fi ibadi, maka akan dikumpulkan kita bersama orang-orang atau hamba-hamba Allah. Wadkhuli dan masuklah pada, enggak minta kita ini. Kalau saat ini kita minta ya makom kita minta. Arti di dalam Islam itu ada makom tingkat-tingkat, ada yang sebelum Islam yang disaring biar Islam, Islam disaring lagi menjadi Muslim, jadi ihsan lagi. Yang tertinggi kita tidak minta, karena apa? Kita itu melaksanakan perintah Allah itu samina maha ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu cuma abdi kok. Kita itu cuma jomos kacanya. Diperintah rono ya rono, diperintah sholat ya sholat, diperintah baca Quran ya baca Quran ya baca. Itu yang harus kita pahami sekarang. Dan al-ulama yang saya terangkan tadi, ulama ini harus apa? Benar-benar ulama yang diperintahkan oleh Nabi, ketemu dengan Nabi, diijazahkan Nabi, diperintahkan Nabi untuk apa? Menyebarkan Islam. Karena al-ulama ini Rasulullah sudah tahu kapasitasnya ini dia bisa mengajarkan. Siapa al-ulama ring satu? Yang 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Dari keempat ini kita bisa mencontoh, kita dan berguru dan salah satu jalurnya itu. Selain itu tidak bisa, karena mengerucutnya mengerucutnya kepada Rasul. Karena pintu kita itu sampai pada Allah ya Rasulullah ini tidak akan diterima amaliyah doa sebelum bersolawat atas Nabi. Itu yang harus kita pahami, Bapak-bapak Ibu. Jadi agama itu sebenarnya tuh nggak sulit, mudah kalau kita tak. Kembali lagi pada itu semua, syarat kita dipanggil itu ya mutmainah itu. Dan bagaimana mutmainah itu bisa menjadikan atau bisa terjadi atau bisa kita rasakan atau bisa kita alami? Kembali lagi pada siapa? Ala bizikrillahi tatma'innul. Kita berzikir supaya hati kita jadi mutmainah kan. Nek wis mutmainah pasti dia akan berakhlakul karimah. Nek sudah dia itu mutmainah, dia akan menjadi seorang hamba yang benar-benar mengerti akan dirinya dan mengerti akan Tuhan, akan mengerti dia dengan Rasul, akan mengerti dia hakikatnya itu sesama manusia, akan tahu dia itu sebagai suami yang baik, istri yang baik, sebagai simbah, mbah kakung, mbah putih, tetangga yang baik. Akan kita perlakukan, tidak mudah kita itu menyakiti orang lain. Walaupun tadarus tahajud dengan jengking hafidz tapi menyakiti orang satu, gak akan masuk surga. Gak akan masuk, karena di dalam diri kita masih ada sezarobun. Maka kita itu kita harus mengejar ini semua.
kita sudah tidak ada waktu lagi untuk bermain main. Kita sudah akhir zaman. Kan baru saja panjenengan sudah alami. Sing ono jeblok, sing kene banjir, sing kene ini, gitu. Dan kerangka atau dalam volume atau masa dalam hati nyun sewu, korbannya itu tidak hanya 1 2 sekali blek pasti korban, blek pasti ratusan. Nah dulu enggak, blek pasti dilorot dulu kan. Sekarang enggak, brus 70, brus banyak lagi 100. Itu sinyal. Dan itu panjenengan ini sebenarnya ada dua. Yang pertama itu karena panjenengan itu juga dalam rohani, dalam panjenengan itu ada suatu tertarikan untuk digiring untuk menjadi lebih baik, untuk dapat lebih menjadikan seorang hamba yang lebih baik pada taat pada Allah. Yang satu sisi ini semua adalah dari Allah itu sendiri. Kenapa? Allah menggiring panjenengan untuk lebih baik. Panjenengan yang sholat 5 waktu mungkin ditambah sholat sunat karena hukumnya wajib. Kalau itu tidak dilafazkan pasti ibadah sholatnya juga tidak sah. Apa itu alfa? Di dalam Al-Fatihah itu apa di situ? Ihdinas siratal panjenengan setiap sholat pasti baca itu. Ihdinas siratal tapi kadang orang itu cuma berhenti di situ. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah saya jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang benar itu jalan yang bagaimana? Ya, kita cerdas pasti tanya jalan, bukan tunjukkan jalan lurus, jalan yang lurus yang bagaimana? Jalan yang benar yang bagaimana? Nah itu disambungkan dengan ayat-ayat yang sebenarnya tidak boleh terputus. Apa dalam ayat itu disambungkan dalam apa? Iya, siratal ladzina an'amta 'ala ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan benar, jalan lurus. Siratal ladzina an'amta, jalan yang orang-orang yang telah Kau berikan nikmat itu. Jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat itu siapa? Tidak lain tidak punya cuma Rasulullah, para orang-orang soleh, para orang wali-wali Allah, ulama wassalam itu. Dari di situ tergantung apa, kita harus berguru pada salah satu di mana di zaman kita itu harus kita temui. Dan apa kita itu bisa dalan kan? Dalam bagaimana amaliyah ibadah apapun kita naikkan ke atas, mendaratnya pasti di Allah itu sendiri, tidak kemana. Dan cahaya Allah, cahaya keinginan itu turun juga dari Allah, bukan dari yang lain. Karena bisa bentuknya sama loh. Mungkin tapi itu ternyata dari selain Allah. Kalau selain Allah berarti apa? Dia hati-hati gitu. Di akhir zaman setan sudah mulai bergerak mencari bolokan nanti bisa diinjak-injak di neraka. Nah kita nggak mau lah gitu. Nah mumpung panjenengan sini, saya karena dapat tahu dari Pak sedikit menyampaikan ini. Inilah yang harus kita tergerak. Kita harus cepat-cepat bergegas. Di samping kita itu tetap menjalani di kehidupan dunia, kita cari rezeki yang banyak, yang halal, yang thayyib. Di satu sisi kita harus bergerak, kita menyelamatkan roh kita supaya nanti selamat ketika kita di akhir. Yang sudah ya sudah, yang kita tutup cari lembaran yang baru, cari silaturahmi yang baru. Jadi orang-orang bermanfaat bagi dirinya atau orang minimal kalau kita dilihat orang itu nggak nganyel lagi kan, gitu. Kadang kan orang apa-apa sendiri, wah kayak mau apa, lagi ketemu nganyel lagi. Minimal itu kita di sawah orang itu, nah itu sudah. Apalagi dengan senyum, masih senyum sedekah bu, nggak usah merengek. Sambil tunjuk. Ya monggo astagfirullah. Monggo Bu. Sambil dino. Nggih. Sambil relax aja. Sila. Monggo. Ya kalau kita hitung nikmat Allah itu tiada bisa kita hitung. Dari fisikal kita sudah punya mata, telinga dan sudah normal semuanya.
kok urip isih merengut kan gitu. Kurang apa? Kurang apa? Wis biasanya merengut. Allah sudah memberikan semua yang kita minta. Pada Allah sudah fakti ayy ala irobikum juga. Kok merengut? Waduh, kurang pada Rasulullah. Allah itu kan banyak-banyak bersyukur. Nah itu bisa kita backup dengan ini semua, dan amalan zikrul yang mengupgrade bisa bahasanya, atau dalam arti kata membersihkan diri kita dari kotoran pelan, tapi selapis demi selapis kita berjalan di situ menjadi suatu pribadi yang berakhlakul karim. Karena visi Rasulullah cuma itu sebenarnya, menjadikan umat-umat Rasulullah itu mempunyai akhlak yang berakhlakul karim. Rahasianya apa? Atau dalam arti rahasianya apa dengan akhlakul karim? Rahasianya apa? Ya kalau kita sudah berakhlakul karim itu pasti dia akan pasti dia akan mengenal dirinya dengan mengenal Tuhan, akan mengenal aku ki sapa dadi bapak, apa dadi bojo, apa dadi simbah, aku dadi bojo, dadi si istri ki, dadi ibu, dadi mbak putri, apa dadi tonggo, semuanya itu aja sesama manusia. Belum lagi pada sisi hewan juga punya adab sendiri kita perlakukan. Pohon-pohon juga kita perlakukan adab. Kalau dalam diri kita itu ada apa? Hati yang lemah, enggak langsung gacor tebang misalnya. Harus ada. Kalau nyun sewu kan seorang yang menjajakan dirinya itu sudah besar. Cuma dia punya adab yang luar biasa, memberikan air minum pada anjing itu masuk surga. Ceritanya kan bater kan masuk surga. Itu salah satu adab seorang. Tetapi yang salah satu poin penting itu apa? Beliau atau yang menjajakan dirinya itu memberikan air minum pada anjing itu, dia dipersaksikan oleh Rasul, didoakan, dan akhirnya terima. Nah, kenapa kita butuh ulama ini yang meneruskan Rasul? Ya karena kita juga butuh ini. Nanti dipasang masar gitu. Kan kita butuh sahabat Rasulullah. Kita tahu Rasulullah wajahnya enggak tetep. Kalau ciri-ciri mungkin banyak. Ciri Rasulullah ini. Kan kembar ya sama. Yang pasti yang kita, ya orang yang sudah ketemu dengan Rasulullah ini yang harus kita cari. Siapa yang saya terkadang ulama dari masa dari zaman ke zaman. Dan ulama orang sudah saya sebut inilah nantinya akan jadi saksi kita nanti di akhirat. Ini ya Rasulullah umatmu, aku saksinya tadi. Makanya ulama yang kita cari ini, yang mengajarkan kita amal yang zikrullah ini, dia harus apa? Bersisilah, ketemu atau bersanad atau diajarkan langsung oleh Rasulullah. Karena itu efeknya itu tadi, dampaknya kalau kita itu nanti kita di padang masa sisi. Karena kita punya kartunya kan, aku sudah jadi murid ulama ini terus membawa kita terus sampai Rasulullah. Nah, kita dapat syafaat Rasul. Dan tidak hanya di akhirat, syafaat harus kita punyai ketika kita tidur. Itu gambarannya. Yang terakhir yang saya sampaikan. Terus iki arep ngopo kita sekarang ngopo. Arep ngoponya itu apa? Ya kita kembali kepada fokus apa? Kita harus apa? Mempunyai suatu amaliyah yang diperintahkan oleh tadi, yaitu apa? Zikrullah. Dengan tata caranya yang disampaikan oleh ulama Rasul Am. Dan hubungannya apa dengan tadi saya tekan pada pandangan seperti hubungan dengan sholat dengan apa dengan itu. Disitulah hak Allah untuk menggiring hamba-hambanya untuk dipertemukan dengan kekasih. Nek wis dipertemukan dengan kekasih nggo apa kan? Kita dituzaki bin hati kita lunak dan benar, nanti kita menghadap Allah kita sudah mutmain kan? Udah selesai kita. Selesai dari apa?
selesai ketika syarat-syarat kita itu sudah sampai itu sudah ada dalam diri kita. Baru setelah itu kita mencarilah kita kalau sekolah ya sekolah yang cari rezeki. Itu. Dan dipertemukan seorang hamba Allah dengan kekasihnya itu hak semata-mata hak Allah sendiri. Dalam surat Al-Kahfi dikatakan Allah berfirman, "May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida." Al-Kahfi itu nanti kalau di rumah dibaca. Jadi barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah maka sebenar-benarnya dia mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan tidak akan dipertemukan dengan seorang wali yang mursyid. Siapa wali yang mursyid? Seorang pembimbing rohani, seorang pemimpin yang membawa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di zaman para sahabat wali yang mursyid siapa? Ya Rasulullah itu. Kenapa tidak disebut Nabi? Karena itu akan berkelanjutan sampai akhir zaman. Kayak dikatakan Allah dengan bahasa Rasulullah ketika dan kasih sayang pada umat-umatnya itu umat Rasulullah al-ulama kalau sebut al-ulama itulah waris. Kan gitu. Jadi intinya Bapak-bapak yang Allah, sudah saatnya lah kita itu bergerak. Sudah saatnya kita itu bahasa Jawanya cancut dalam hal kita lebih mendekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita sudah tidak panjang, waktu kita sudah tanda panjangnya virtual sudah tidak selesai. Mepet gimana? Nah, mepetnya ini kita bisa nyerindot sini. Nah, itulah. Jadi amalia ini bukan hanya untuk kita di dunia, tapi juga untuk kesimpulannya Bapak-bapak Ibu, kita itu melaksanakan perintah Allah satu saja sudah luar biasa. Melaksanakan sunnah Rasul itu satu saja istiqomah sudah luar biasa. Sudah dengan akhir zaman itu satu saja sudah istiqomah sudah luar biasa. Perintah Allah apa? Kita disuruh berzikir. Perintah Allah nek kowe zikir kowe ngene. Nek kowe ngerti zikir tanya orang yang ahli zikir. Nah, sudah ketemu siapa ini dalam pokoknya ujungnya kan sudah ketemu. Yang dimaksud Allah di situ fas'al ala zikir kita sudah ketemu. Ya Rasul. Kemudian turunannya itu harus kita cari. Siapapun monggo. Yang penting al-ulama itu dia harus bersambung pada Rasul supaya nanti tidak mengganti. Gambarannya dua aja nih. Kenapa kita itu harus hati-hati? Kenapa kita itu harus benar-benar ini harus datang dari Allah atau tidak? Yang pertama, panjenengan sudah dengar cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Tongkat Nabi Musa diliburkan jadi sihirnya Fir'aun melempar bul juga mempunyai daya, dia juga bisa menjadikan tali itu bubing jadi seekor sama-sama fisikalinya sama. Fisiknya sama. Sing ya ula, ya ana kulite, ya ana balenge, ya ana getihe. Sing siji ya gitu, enak kulite ini. Tapi yang membedakan siapa? Sing pasti mudah Nabi Musa itu ularnya dari Allah. Sing ini yang Fir'aunnya itu sihirnya Fir'aun, ularnya itu dari apa? Pasti kan? Nah, kalau nggak ada ahlinya nggak akan kita bisa mengetahui. Itu cerita yang cerita Nabi Musa. Yang selanjutnya lagi nyun sewu gitu. Bayi hasil nyun sewu di luar nikah dengan hasil yang setelah nikah, fisiknya sama apa beda? Sama kan? Tapi kalau kita punya ilmunya ini, berarti ini hasil perbuatan yang dilarang Allah. Ini yang tidak dilarang Allah, wujudnya sama, tapi asbabnya beda. Yang terakhir, panjenengan sudah lihat kalau dulu saya nggak sengaja, tapi ya adalah ketemu di situ.
eh, pernah lihat Aladin enggak? Itu kan ada jinnya, jin yang dia itu berusaha untuk jadi seorang makhluk manusia. Nah, jinnya itu sakti, dia pengen apa? Jadi roti, kuda, dan fisiknya sama, tapi dia bukan dari Allah, dia dari jin itu yang pandai. Nah, itu kenapa saya terdengar. Jadi kita supaya kita itu lebih berhati-hati di ketika kita itu menjalani kehidupan ini adalah suatu pilihan. Ini benar dari Allah atau benar-benar selain Allah. Jadi kita nanti menampak kehidupan itu bisa bagus, bisa tertata. Nah, kita tertata kehidupan kita itu ketika kita sudah dipertemukan oleh Allah itu dengan siapa? Dengan itu pasti hidup kita tertata. Pasti. Kalau kita dibimbing, kita akan diajari. Jenengan mau ke Jakarta nggak tahu arah misalnya, nggak tahu, tapi bawa kompas. Tapi kan kadang kita bawa kompas, kita juga bingung. Dia tahu oh kok ki hanya ke Jakarta lewat ini yakin ini kok padahal sing luwih cepet kina. Nangkon aku bawa kompas. Iki kok jadi kiri, kok mantep pure ini padahal sing bener itu dia ke. Nah, kenapa kita butuh seorang pembimbing, seorang ulama, seorang guide kalau bahasa pariwisatanya, supaya nanti kita itu menuju ke arah itu, menjadi tujuan kita itu lebih cepat, memakan waktu dan simpel dan mempunyai jalan yang enak. Lewat tol numpak bis, gitu Pak, numpak jalan tol numpak bis yang biantar sopire yo handal. Karo turu teko nggo. Ini bedanya orang yang tidak punya guru dan apa yang tidak punya. Sing ora punya guru yakin wis tendelek bingung tendelek arepnya Jakarta lewat Jawa Timur sih. Nek teko mboten teko. Nek mbuh taun iki bisa untuk 1 bulan. Mungkin lewat arep numpak pesawat ya. Aku yakinnya dia itu nek rono ki nang Jakarta ini nang Pak salah men. Nah, kita ibarat apa namanya perumpamaan yang harus kita wis pilote itu handal profesional, armadane yo anyar, yo mesine apik iso dianter gitu, dalane yo bagus. Kayak sekarang kan Solo Jakarta kan paling 7 jam. Gitu. Paling mobil yang cepat 130, 107 jam ya. Dulu kan enggak berapa 12 jam. Nah itu pun tolnya itu besar, mobilnya itu juga bagus. Nenek sopirnya jireh ya ora teko-teko. Gitu gitu. Harus ada kesempurnaan. Nah, jadi intinya apa yang saya tekan? Kita harus punya pembimbing supaya kita tuh genah dalam ini kita amal ya kita, apalagi ini urusan ketuhanan dan mau tidak mau harus kita serius lah di sini karena ini komprehensif Bapak. Jadi wis zamane koyo ini kita butuh pembimbing, kita butuh agama yang lebih mantap. Karena sekarang yang saya realita aja lah, kita buka mata, buka medsos, buka Islam kayaknya dicampur aduk. Islam sing ini, Islam sing ono, Islam jarene sing paling bener, bukan sing paling bener. Islam itu kalau udah ya, bagaimana memastikan Islam ya hati kita dibersihkan dulu. Ini hati sudah kita bersih, enak. Oh Islam itu sing bener, enak. Jadi nggak usah menghujat sana sini, menghujat sini. Islam ya Islam. Yang udah yakin ya nggak usah disam. Oh kayak gini sesama muslim nggak boleh, apalah selain non muslim aja kita nggak boleh kan. Orang kafir, orang Hindu, Buddha nggak boleh kita dihujat terus balik sesuk wong Islam iman lebih apik saka dik.